Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarah dengan NIM 050594737 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempraktikkan tugas tutorial 2 saya dengan mata kuliah basis data MSc 4206. Selamat menyaksikan. Pertama, untuk praktikum kali ini kita akan membuat entity relationship diagram yang sudah ada di sini, akan kita buat ke dalam basis data dengan MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan rincian tabelnya seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, pertama kita harus membuka XAMPP, bisa diinstal terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan instalasi ya dengan menelak pada versi 8.2.12, lalu diinstal, ditunggu dan masuk ke sini. Lalu kita hidupkan Apache dengan klik start dan juga MySQL-nya dengan klik start. Nah, di saat ini sudah running, maka akan ditandai seperti demikian. Lalu kita bisa menuju ke kita buka ke CMD ya. Maka kita bisa pilih dulu untuk ke nah, udah sampai ke C, lalu kita buka ke folder xampp/mysql/bin. Oke. Setelah itu kita ketikkan mysql ya. Setelah ada di direktur ini, maka kita bisa lihat ini kita sudah masuk ke basis data ya, ke MySQL atau MariaDB dengan cara mengetikkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa melihat database apa saja yang sudah kita buat dengan show database dan diakhiri dengan performa. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mencoba untuk membuat database rumah sakit yang akan kita praktikkan kali ini. Kita akan mencobanya lagi. Selanjutnya kita dapat mengakses, saya di sini akan membuat melalui PHP MyAdmin. Maka kita nah, sekarang kita sudah memasuki lolos PHP MyAdmin sebagai berikut. Maka hasilnya ini sebenarnya sama dengan tampilan melalui CMD, yaitu terdapat basis data information, skema MySQL dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat basis data ya yang ada di sini melalui MySQL. Nah, jadi kita akan create database. Kita akan membuat database ini tugas 2, database mengenai rumah sakit ya teman-teman. Tapi karena saya sudah buat, saya akan bedakan sakit ya. Lalu akan saya create. Oke, sekarang kita akan membuat tabel-tabel yang ada di database ini. Nah, tabel name-nya ini sesuai dengan gambar. Ada dokter admin, administrator, daftar dokter, pasien, dan pasien. Maka akan kita coba buat dulu ya. Pertama kita akan membuat tabel pasien. Dengan banyak kolomnya ini bisa kita klik ya. Lalu kita isikan nama tabel ini. Pertama ada ID pasien, skor pasien. Lalu ini tipenya bisa kita langsung menentukannya, tipenya ini apa. Sekarang bisa kita buat tabel yaitu pasien dengan tipenya integer dan panjangnya ini kita tentukan misalnya 3 untuk 3 digit ya. Selanjutnya ada nama pasien. Ini karena dia teks seperti varchar, kita kira-kira saja nama ini panjangnya ada berapa, bisa kita dulu. Lalu selanjutnya ada alamat pasien. Ini juga varchar. Ini karena alamat bisa panjang banget, jadi kita tentukan 100. Selanjutnya ada jenis kelamin. Tipenya ini
sebenarnya kalau di latihan atau di petunjuk ini integer karena bisa memilih satu atau dua, tetapi saya ingin agar bisa lebih diketahui yaitu perempuan kalau dilatih maka tipenya menjadi parcat tapi untuk satu. Oke, selanjutnya bisa di preview juga. Ini sesuai dengan seperti di panduannya dari create table ini. Nah, ini rumusnya atau konfigurasinya ini ada create table, nama table, field one, type-nya dan koma dan akhirnya diakhiri oleh titik koma. Nah, maka jika kita mengetikkan ini di CMD ataupun langsung di konsol juga bisa seperti ini, tetapi kalau mengetikkan langsung di PHP My Admin seperti satu-satu tadi bisa sama saja sebenarnya. Maka kita akan save, lalu masih processing requestnya. Nah, ini sudah jadi satu tabel ya. Oke, dengan di strukturnya ini terlihat ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien. Nah, dari ID pasien ini kita jadikan dia primary key. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel lainnya dulu ya. Coba dulu. Dengan yang kedua ada pasien, dokter, namanya ada untuk nama-namanya ya ini tipenya integer, tipenya tidak lagi, ada ID dokter, integer, tiga juga, ada ID pasien, tiga juga. Terus selanjutnya ada kolom waktu periksa ya. Kita spasinya menggunakan underscore ya, tipenya date. Selanjutnya ini untuk 5 kolom, jadi kita klik go. Ini ada resep ini biasanya berupa kalimat ya, jadi kita baca saja dengan panjangnya 100 ya. Kita preview lagi sepertinya. Oke, dia sudah ada. Kita mau mencoba menggunakan query nah, jika kita ingin memasukkan query ke database rumah sakit dengan rumus seperti ini, membuat tabel lainnya, maka kita juga bisa itu seperti ini. Tabel tabel yang kedua ini adalah tabel administrator ya. Yang ketiga administrator dengan ID admin, ini ID admin, tipenya juga, ini juga, lalu ini kita langsung jadikan primary key. Auto incumbent ya, jadi dia sudah menjadi primary key. Lalu selanjutnya ada nama admin, tipenya parchar, ini 30 aja. Selanjutnya ada waktu jaga, tipenya kita buat parchar, jadi koma ya. Lalu kita go untuk membuat tabel. Nah, ini kita bisa cek sudah masuk ya tabel administrator dengan isinya sama seperti yang kita buat satu-satu di sini. Selanjutnya kita teruskan dengan tabel-tabel lainnya ya. Selanjutnya ada daftar, tiga, ada ID daftar, lalu ada ID pasien. Karena ID jadi semuanya integer, ID admin, ada juga. Nah, kita save. Untuk ID daftarnya jadi primary key. Selanjutnya kita akan buat lagi dokter, kita belum buat ya. Ini ada emailnya sama ada ID dokter, tiga, lalu ada nama dokter, tipenya parchar,
lalu alamat dokter, pacar juga 100, lalu ada tanggal lahir, tanggal ini date ya, lalu ada nomor HP, tentunya bisa atau pacar semuanya karena nomornya, lalu ada spesialis, ini karena kalimat spesialis buat 15, lalu ada waktu kerja. Ini bisa kita tuliskan kepada diri, bisa huruf ataupun nomornya. Oke, selanjutnya kita save. Oke, nah selanjutnya yang ada dokter admin ya. Nah, dokter admin ini ada ID data, lalu ada ID dokter, lalu ada ID admin. Oke, sisinya semua ada 3 ya. Nah, jadi sudah ada 6 tabelnya. Nah, setelah semuanya dibuat, kita bisa langsung ke Tab Designer untuk melihat semua yang telah kita buat di sini. Nah, ini masih berantakan ya, jadi kita sesuaikan sesuai dengan gambar tadi soalnya ya. Nah, ada dokter admin, dokter, administrator, sesuai urutan entitasnya. Oke, kita pilih dulu. Lalu ada pasien, dokter, ada pasien, ada dokter juga. Nah, seperti ini ya, ini yang pasien dok, ini biar tidak berubah urutan pasien. Mengenai tugas 2, basis data, rumah sakit. Oke, untuk yang pasien dokter ini ID-nya akan saya jadikan memiliki dulu. Oke, kembali ke Tab Designer dari database rumah underscore sakit. Nah, jadi ini akan muncul tabel yang belum berelasi ya. Ini belum berelasi, jadi biar tidak berubah-ubah setiap kita habis berubah ini, biar tidak acak-acak lagi, langsung di save. Nah, jadi sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan version key-nya dulu. Pada field-field ini yang jadi version key-nya itu kayak seperti di dokter admin. Ini ada ID dokter, ID admin, ID pasien. Kalau yang daftar ini ID pasien, ID admin. Yang ID ini kita jadikan version key-nya dulu karena dia tuh mempunyai suatu indeks khusus gitu yang berbeda. Oke, pertama di dokter admin. Nah, ke structure, lalu ini kita buat indeks. Untuk jadi version key ini kita klik indeks. Oke, ditandai dengan kunci abu-abu ya. Primary kuncinya bold. Ini juga bisa kayak gini. Di sini actionnya yang sudah berhasil. Jadi kalau mau diinput satu, selanjutnya di ada daftar juga ada ID pasien dan admin. Oke, selanjutnya di pasien dokter ada ID dokter dan juga ID pasien. Selanjutnya kita lihat untuk ke database ini harus Tab Designer ini harus ke database dulu baru desainer. Nah, ternyata di sini yang sudah menjadi version key ini ada tanda ininya ya, tanda pagarnya. Oke, sekarang kita akan buat relasi yaitu dengan get relationship ya. Nah, dari sini misalkan dari ID dokter, version key-nya dulu lalu ke dari primary key-nya dulu lalu ke version key-nya. Nah, kita buat ini cascade agar tidak berubah. Anda tetap seperti ini.
lalu kita buat ke tabel lainnya ya. Seperti ini dari memiliki admin ke sini. Delete seperti ini, escape juga. Oke, selanjutnya ada dari admin di sini. Admin yang di daftar. ID pasien ke ID pasien yang ada di daftar. Dari ID pasien yang di sini di tabel pasien akan ke ID pasien yang ada di pasien dokter. Lalu selanjutnya dari ID dokter di sini akan ke ID pasien yang ada di tabel pasien dokter. Di tabel dokter ke pasien dokter relasinya ada di ID dokter. Nah, jadi ini sambungannya database ini sudah menjadi database final. Oke, sudah saya buat juga. Oke. Nah, selanjutnya dalam basis data ini ada data manipulation language atau DML. Nah, dari DML ini ada fungsinya sebagai insert. Misalkan kita mau memasukkan value nama-namanya siapa saja nih pasien-pasiennya ini yang ada di database ini. Nah, kita bisa lihat juga. Oh ya, setelah database terbentuk ini juga nanti kita bisa lihat ya. Tapi kita masukkan dulu nama-namanya ke tabel pasiennya. Kita coba. Oh iya, tadi belum kita save ya. Apakah masih ada? Oh masih. Tapi kita save dulu untuk gambarnya ke tabel pasien. Kita akan melakukan insert data ya. Insert. Nah, kita masukkan namanya di value. ID pasiennya misalkan pasien kita awali dengan 301. Nama pasiennya nama saya sendiri deh. Nadia Sarah. Alamatnya di Jalan Kembang nomor 1 Kota Bandung misalkan. Jenis kelaminnya ini perempuan. Tulis P lalu go yaitu oke. Nah, ini untuk query-nya ya. Kalau misalkan kita mau membuat secara dengan codingan SQL seperti ini juga bisa. 302 nama pasiennya misalkan namanya Yordi, alamatnya yaitu Jalan Bunga nomor 2 Kota Cimahi. Jenis kelaminnya laki-laki. Oh maaf, saya ada kesalahannya. Ini harusnya ditulisnya di values. Oke, ini ditulisnya di sini. Nah, oke, coba kita go ya. Oh. Jadi pasiennya ini coba 303 ya. Sama kita coba lagi. Dan ke tengah nomor 4. Oke, ini sudah masuk. Jadi tadi mungkin ada kesalahan di spasinya. Ini bisa kita lihat lagi di structure-nya. Ini, nah di browse masuknya ini sudah ada 2 orang ya pasiennya. Bisa kita tambahkan lagi juga ya. Kita coba tambahkan langsung 2 ya mungkin. Siapa lagi namanya? Lily ya. ID pasiennya
303 Lili, Jalan Markisa nomor 5, Kota Bandung. Jenis kelamin P. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan namanya Lalisa. Kan salah terus. 305. Nama pasiennya Lalisa, Jalan Blackpink nomor 6, Kota Bogor. Jenis kelaminnya perempuan juga. Nah, ini bisa kita tambahkan langsung 2. Oke. Ini saya akan menambahkan laki-laki ya, namanya adalah Dito. Tempatnya Jalan Jeruk nomor 8, Kabupaten Bandung. Jenis kelaminnya L ya. Baik, ini jadi sudah ada 5 ya. Nah, kalau untuk select ini selanjutnya ada fitur select yang untuk mengambil data pasien. Nah, ini bisa kita buat di sini juga ya. Dengan seperti ini. Use show database lagi deh. Karena sudah ada database baru rumah underscore sakit. Kita akan menggunakan database rumah underscore sakit ya. Nah, dia sudah masuk ke dalam database rumah sakitnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan nama, bukan memasukkan, tapi kita akan mencoba memilih pasiennya. Jadi rumus ini select dari fieldnya, yaitu field itu dari seluruh yang ada di situ. Kita ketik ada bintang lalu from pasien ya. Itu untuk melihat semuanya dari tabel pasien. Nah, udah masuk semuanya sama seperti yang ada di PHP My Admin. Sudah masuk semua, ditampilkan dengan ID pasiennya. Nah, selanjutnya misalkan kita mau select nama pasiennya saja dan jenis kelamin pasiennya tanpa ada alamat. Berarti nama pasien, jenis underscore kelamin, from tabel pasien ya, from pasien. Nah, jadi ini terlihat nama pasien dan juga jenis kelaminnya siapa saja yang telah kita tulis gitu. Oke. Selanjutnya kita akan melihat select syarat ya. Misalkan kita akan mencari atau mengambil data yaitu nama pasien dan jenis kelaminnya yang perempuan saja misalkan. Berarti select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where-nya itu where-nya itu jadi untuk kondisinya yang akan kita mau yang apa ya, lalu titik koma. Nah, bisa dilihat ya yang perempuan ini ada Desyara, Lili, Lalisa. Kecuali kalau mau yang laki-laki saja bisa langsung tap ke atas lalu kita ganti. Nah, ada Yondi dan Dito. Selanjutnya kita bisa select join antar tabel, yaitu untuk berfungsi mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Dengan rumus ini ada select table field. Ya, kita akan mencoba select dari tabel pasien ini, kita singkat jadi P. Lalu ada nama pasien, terus tabelnya pasien dokter, kita titik jadi waktu, terus waktu periksanya. Oh ya, ini kita juga belum memasukkan waktu periksa dan nama dokternya, jadi kita bisa memasukkan dulu di tabel pasien dokter. Nah, kita insert dulu ya. Sign-nya ID-nya ini 1 atau 2. Untuk dokter ini ID-nya kita tulis 201 deh. ID pasiennya ini tadi kita sudah nuliskan, jadi bisa langsung. Misalnya yang saya dulu dengan waktu periksanya tanggal 12 November deh. Oke, yang resepnya misalnya antibiotik dan vitamin. Untuk yang lainnya akan saya coba juga ya di dokternya.
ID pasiennya. Oh ya, dokternya juga kita harus buat dulu ya nanti. Nah, misalkan vitamin, kita buat yang beda orang ya. Vitamin C. Oh ya, tidak bisa karena kita harus membuat ID dokternya dulu dari sini. Nah, karena dari primary key-nya jika belum ada tidak akan bisa. Nah, ID dokternya misalnya kita buat tadi 201 ya. Nama dokternya misalkan Dokter Cinta. Nah, alamatnya misal Jalan Lembayung Senja nomor 7 Kabupaten Bandung. Tanggal lahirnya misalkan 2024 31 bisa kita ubah. Nah, nomor teleponnya misal 8. Spesialisnya ini umum deh. Untuk waktu kerjanya misalkan dari pukul 7 sampai dengan 9 malam. Gitu. Nah, ini sudah seperti itu. Lalu yang tadi di tabel pasien dokter ya. Kita akan masukkan juga. Nah, misalkan tadi Nadia ini 1. Nah, di dokternya ini sudah ada dokter cerita. Lalu pasien ini Nadia, tulisannya misalkan kalau ini ada pasiennya vitamin dan sampai. Nah, selanjutnya ini ID-nya 2. Kalau ID dokternya sama, pasien ini lagi tulisannya dengan tadi ceknya vitamin C dan antibiotik. Kita buat. Ini harusnya bisa ya. Kalau sudah masuk. Nah, selanjutnya dari sini kita lihat dia sudah ada ID dokternya di sini. Jadi kita bisa melanjutkan ke tabel joining. Kita buka lalu tabel pasien dokter akses. Selanjutnya nama dokter ya. Kalau dia di tab itu kontrol. Jadi nanti diisi form pasiennya. Jadi sama pasien lalu join. Kita akan lihat dari tabel lainnya maksudnya. Dokter, ini tabel pasien dokter. On. Tabel pasien, ID dokter pasien. Sama dengan yang relasi ke tabel pasien dokter juga di ID pasien. Itu ID pasien. Selanjutnya join ke tabel dokter. Ada yang relasinya yaitu di pasien dokter ada ID dokter dengan ID dokter ya. Lalu dicoba di akhir. Nah, ini sudah ada. Dan dia periksa resepnya apa dan juga ada nama dokternya. Lalu misalkan kita melakukan indiksi matematika, yaitu untuk menghitung ada berapa banyak pasien ada di situ. Bisa rumusnya select, lalu count ID pasien. Misalkan kita akan mencoba mencari nama pasien yang alamat ini dimulai dari kata jalan. Nah, rumus ini ada select, lalu form pasien, where, misalnya ada alamat pasien dengan 2 huruf, jadi sambungan jalan gitu kan. Nah, dapat terlihat bahwa pasien-pasien ini dengan alamatnya ini seperti demikian. Kalau misalkan kita mau seperti ini, kalau misalkan kita dari nama pasien misalkan diawali dari N atau L, nama pasien yang ada di nomor 4 misalkan, misalnya update, lalu pasien, lalu kita set nama pasiennya, misalkan namanya menjadi bunga.
aturan yang ID-nya 305. Nah, ini sudah diubah ya tadi ya, jadi bisa kita melihat lagi semua. Nah, dia sudah berubah menjadi full bunga, bukan lensa lagi. Tapi namanya jadinya sama yang sebelum di atas. Jadi sudah kita aktif lagi. Untuk nama pasiennya jadi Larissa. Warnanya yang 303. Oke, dia sudah berubah. Selanjutnya ada delete ini untuk menghapuskan perintahnya. Ini misalkan delete from pasien where ID pasiennya misalnya yang nomor 305 ini akan kita hapus. Nah, sekarang kita bisa lihat sudah tidak ada yang 305. Nah, mungkin sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maafnya mungkin bisa terjemahkan sebagai kekurangan saya karena saya masih belajar di sini. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga saya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan manfaat bagi pemirsa yang melihat video saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.